Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin acara saya ambil alih. Perkenalkan, nama saya Franky Yurananda di PAC GP Pemuda Ansor Kecamatan Bluto sebagai Wakil Ketua 3. Mohon izin, kegiatan hari ini sebenarnya berawal dari sebuah kegelisahan kami bersama di PAC Ansor Bluto terkait pengajuan Syekhona Holil sebagai pahlawan nasional. Kebetulan kemarin ketika saya menjabat sebagai redaktur di Jawa Pos Radar Madura, kami mengawal penuh pemberitaan-pemberitaan mengenai pengusulan Syekhona Holil sebagai pahlawan nasional. Bahkan beberapa kali kita bersua dengan Dr. Muhaimin, mengikuti perkembangan-perkembangannya hingga akhirnya entah apa perkembangannya. Untuk itu nanti akan kita bahas bersama di sini. Yang jelas, pengusulan Syekhona Holil sebagai pahlawan nasional kami rasa baru di sekitar Bangkalan dan sekitarnya, tetapi di Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumeneb sosialisasi seperti ini dirasa kurang masif, sehingga penting kiranya kami sebagai kader muda NU untuk mengadakan kegiatan seperti ini. Mohon izin perlu kami sampaikan bahwa kegiatan yang khusus terkait membahas Syekhona Holil ini kali pertama digelar oleh PAC Ansor Kecamatan Bluto. Bisa di cross check mulai dari pimpinan pusat sampai di pimpinan ranting, baru kali pertama adalah PAC GP Ansor Kecamatan Bluto. Ini sebagai kepedulian kami ingin terlibat langsung dalam pengusulan Syekhona Holil sebagai pahlawan nasional. Dengan Kiai Maki Nasir, kebetulan saya sering bertemu dengan beliau, dalam forum-forum sering berjumpa dengan beliau. Kebetulan kami berada di garis yang sama, yakni memperjuangkan Madura sebagai provinsi. Kebetulan saya adalah bagian dari anggota Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura, yang dimana ada kiai-kiai di dalamnya, salah satunya Kiai Maki Nasir. Terima kasih Kiai atas kehadirannya. Mungkin dipersilahkan kepada para narasumber. Pengusulan Syekhona Holil sebagai pahlawan nasional ini sudah melalui tahapan yang luar biasa, mulai dari seminar nasional, lalu kemudian kita pengusulan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur hingga ke Kementerian Sosial, bahkan terakhir sudah ada di meja Kementerian Sosial. Artinya tahapan-tahapan sudah dimulai sejak lama dan ini prosesnya sudah sangat baik sekali. Hanya saja hingga saat ini anugerah pahlawan nasional kepada Syekhona Holil belum juga disematkan oleh negara. Kenapa dan apa yang menjadi kendala nanti akan dibahas tuntas oleh Dr. Muhaimin. Beliau selaku ketua tim kajian pengusulan Syekhona Holil sebagai pahlawan nasional. Tetapi sebelum membahas ke tahapan administratif seperti itu, kita akan mendengarkan seperti apa kontribusi Syekhona Holil kepada bangsa Indonesia ini sehingga harus menjadi pahlawan nasional. Untuk itu waktu kami berikan kepada Kiai Maki Nasir selaku dzurriyah sekaligus ketua PCNU Bangkalan, ketua Korda NU Madura, dan beliau baru-baru ini terpilih sebagai ketua MUI Kabupaten Bangkalan. Dipersilahkan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina wa takhshuruna bi'ibadika salihina fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Hadratul Qurama wal Fudala, para masyayikh, para kiai, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Nasrul Ulum, pondok pesantren NU Nasrul Ulum, Kiai Haji Abdul Hamid Manan beserta seluruh keluarga besar pengasuh pondok pesantren Nasrul Ulum, para pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkalan, Sumeneb,
para pengurus cabang GP Ansor Kabupaten Sumeneb, para pengurus PAC GP Ansor Bluto Sumeneb, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah saya bisa nyampe ke Sumeneb, ke Bluto dengan gambar yang belum diedit. Jadi rambut masih panjang karena kemarin memang saya panjangkan untuk persiapan muktamar. Muktamar selesai ya dipotong, selesai dah. Karena regenerasi. Para hadirin, saya diundang untuk menyampaikan tentang Syekhona Khalil. Sebelumnya saya tanya dulu kepada moderator, saya kasih waktu berapa menit? 5 menit cukup ya? Oh, 15 menit. Ya, siap. Terkait dengan Syekhona Khalil, namun sebelumnya saya mohon maaf Bapak Camat Kecamatan Bluto yang kami hormati. Mohon maaf. Jadi saya asalnya itu prihatin melihat catatan-catatan terkait dengan sejarah Nahdlatul Ulama. Saya ketika itu tahun 2012 pertama menjabat sebagai wakil ketua PCNU Kabupaten Bangkalan. Ketika melihat sejarah-sejarah tentang Nahdlatul Ulama, Syekhona Khalil ini sangat minim sekali disinggung. Di situ hanya ditulis perestu berdirinya NU gitu aja. Maka saya kok timbul tanda tanya, kalau memang perestu berdirinya NU, kenapa kok ada isyarah-isyarah tongkat, ada ini dan sebagainya? Dan ini nggak ada yang membahas, nggak ada yang mengkaji kenapa Syekhona Khalil kalau hanya memang sebagai perestu sehingga begitu pentingnya beliau mengutus Ki As'ad untuk menyampaikan tongkat dan sebagainya. Alhamdulillah dari keprihatinan tersebut muncul semangat untuk menggali, termasuk ketika mencari makna tersirat dari berbagai isyarah beliau. Alhamdulillah banyak hal-hal yang tergali dari keprihatinan tersebut. Akhirnya terungkaplah peran Syekhona Khalil yang sangat signifikan di dalam membentuk, mengarahkan para santri-santri beliau, yang mana santri-santri beliau adalah para penggerak kemerdekaan Republik Indonesia ini. Terbukti banyak yang mendapatkan gelar pahlawan. Ibarat kata kita sekarang ini hidup di negara yang merdeka dan lain sebagainya adalah merasakan manisnya buah dari perjuangan para pahlawan pendiri bangsa. Nah, tentu buah ini kan ada pohonnya. Nah, sekarang ini buah ini agak masam sedikit lah, dengan berbagai tantangan rintangan zaman, berbagai langkah-langkah gerakan-gerakan yang mengancam disintegrasi dan lain sebagainya. Maka penting sekali kita untuk menumbuhkan kembali agar supaya ada buah lagi yang bagus untuk dinikmati generasi sekarang. Para hadirin hadirat rahimakumullah, berbicara tentang Syekhona Khalil, saya lebih banyak nanti terkait dengan masalah kebangsaan dan agama. Masalah data nanti biar Dr. Muhaimin, karena beliau yang ahlinya di dalam data, termasuk juga terkait dengan kelahiran beliau, yang mana memang yang muktabar karena tertulislah salah satu kitab beliau adalah beliau lahir 1835 Masehi
Jadi kalau wafat tahun 25 berarti umur 90 tahun. Syekhona Khalil memang sejak kecil beliau ya mondok dan sebagainya, dan juga beliau berguru kepada dengan julukan Singa Padang Pasir, ulama Nusantara yang keilmuannya mengungguli seluruh ulama di Timur Tengah, dan beliau bangga dengan identitas Nusantaranya. Setiap beliau menulis namanya, beliau tidak lupa untuk memberi predikat Al-Jawi Al-Bantani, artinya bangga dengan kenusantaraannya. Dan ini adalah tradisi ulama-ulama Nusantara meskipun beliau hidup di Arab. Yang terakhir seperti Syekh Yasin Al-Padangi. Nah, jadi kalau ada orang Indonesia nggak bangga dengan identitas Nusantaranya, nah itu berarti nggak meneladani para ulama-ulama Nusantara terdahulu. Ulama terdahulu itu bangga dengan identitas kenusantaraannya. Nah, terkait dengan Syekhona Khalil, bahwa hubungan yang sangat erat dengan para guru-guru ulama-ulama Nusantara yang ada di Mekah, termasuk dengan Syekh Nawawi Banten. Bahkan ada salah satu bukti dalam kitab tafsir yang dikarang oleh Syekh Nawawi Banten, Maroh Labid, yang terkenal dengan tafsir Munirnya itu, beliau dalam muqaddimahnya akan menulis atas permintaan sebagian ulama-ulama. Itu menurut Habib Salim adalah Syekhona Khalil. Jadi Syekhona Khalil meminta kepada Syekh Nawawi Banten untuk mengarang kitab tafsir, karena Syekh Nawawi Banten ini wawasannya luas sehingga mampu menjawab berbagai tantangan zaman ketika itu. Nah, terkait dengan peran Syekhona Khalil dengan bangsa dan agama ini, nanti lebih lengkapnya biar data dari Dr. Muhaimin. Kami mulai dari ketika peristiwa rapat musyawarah Syekh Nawawi Banten, Syekhona Khalil, Kiai Soleh Darat. Beliau pada tahun 1895 Syekh Nawawi Banten, Syekhona Khalil, Kiai Soleh Darat ini mengadakan musyawarah di Alas Roban. Alas Roban ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Batang kalau sekarang, Jawa Tengah. Kenapa di wilayah itu? Karena menghindari pantauan Belanda. Beliau ini musyawarah dalam rangka memikirkan umat yang semakin oleh kolonialis Belanda, semakin ditindas oleh kolonialisme Belanda. Dengan kata lain, beliau ini membicarakan bagaimana agar umat ini lepas dari penjajahan Belanda. Karena semenjak pecahnya perang Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro ini keluarga keraton, santri, dan ahli thariqat. Ada bukti sejarah. Hebatnya perlawanan Pangeran Diponegoro mampu memporak-porandakan Belanda sehingga Belanda ini bangkrut. Tradisi keraton sangat erat hubungannya dengan pesantren. Jadi keluarga keraton itu pasti dipesantrenkan, termasuk Pangeran Diponegoro. Maka sejak pecahnya perang Pangeran Diponegoro sampai 5 tahun itu, maka Belanda tidak ingin terjadi lagi. Belanda bikin sekolah khusus untuk keluarga keraton, sehingga terpisah antara keraton dengan pesantren. Nah, maka sejak adanya musyawarah Syekh Nawawi Banten, Syekhona Khalil, Kiai Soleh Darat Semarang pada tahun 1895, beliau ini bagi tugas. Syekhona Khalil mengkader para santri, mencetak para penggerak santri lewat pesantrennya. Kiai Soleh Darat
mengkader para bangsawan, para priai. Alhamdulillah melekat sejarah R.A. Kartini. R.A. Kartini salah satu santri dari Kiai Soleh Darat. Setelah diajarkan tentang Islam pesantren, R.A. Kartini begitu kagum sehingga beliau R.A. Kartini bikin buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Ternyata Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin, sebagaimana yang dijaga oleh ulama-ulama pesantren. Sehingga R.A. Kartini ini minta ke Soleh Darat untuk bikin tafsir Al-Quran bahasa Jawa agar bisa dibaca oleh pribumi. Dan begitu kuat R.A. Kartini menjaga iman dan nasionalismenya. Nah, terkait dengan Syekhona Khalil, beliau tidak hanya mengajarkan tentang agama tapi juga nasionalisme. Nanti data biar Dr. Muhaimin. Maka pada era kebangkitan nasional pada tahun 1900 awal, itu kan era kebangkitan nasional, perlawanan pribumi sudah bukan angkat senjata lagi, tapi lewat pergerakan-pergerakan organisasi. Ada Budi Utomo, ada SI, ada macam-macam, dan itu hanya bersifat sektoral dan didominasi oleh kaum modernis. Artinya istilah orang sekarang ini anak sekolahan. Lantas para santri-santri alumni Syekhona Khalil mikir, lah ini kalau semuanya modernis, lantas yang santri bagaimana? Santri harus ikut berperan. Maka dibentuklah Nahdlatul Wathon, sebuah sekolah di Surabaya pada 1912, tapi dalam catatan sejarah itu 1914. Beliau, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Ridwan, Kiai dan Kiai yang lain ketika itu masih muda-muda. Jangan bayangkan sepuh juga, tapi masih umur ansor, umur 30-40. Beliau mengakomodir para santri-santri agar supaya punya wadah ikut serta bergerak di dalam era kebangkitan nasional untuk lepas dari penjajahan Belanda. Maka terbentuklah Nahdlatul Wathon, terus berlanjut Nasrul Afkar. Butuh dana, maka dibentuklah Nahdlatul Tujar. Dengan pergerakan para santri-santri ini, maka Belanda tak tinggal diam. Melihat perkembangan ini, Belanda semakin gencar di dalam mengintimidasi khususnya para santri. Bahkan sebuah organisasi Islam terbesar ketika itu, Serikat Islam, begitu dipecah, dimunculkan MIS, terjadi fitnah dan sebagainya, sehingga muncul SI putih dan SI merah yang nanti menjadi embrio PKI. Dari situ belum lagi model-model kelompok-kelompok baron Islam, perkembangan dunia Islam. Maka puncaknya terjadi pada tahun 1920. Ini resah dengan apa? Dengan keadaan khususnya terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kumpul di Bangkalan, minta petunjuk Syekhona Khalil, karena saking hebatnya Belanda di dalam menekan. Hampir putus asa para ulama. Maka Syekhona Khalil pada tahun 20 ini memberikan sebuah isyarah ayat, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Seperti yang dikutip kemarin oleh Ketum Gus Yahya ketika harlah PBNU di Bangkalan, beliau mengutip ayat ini dengan keterangan yang, karena memang
Syekhona Khalil memberikan ayat ini disampaikan kepada para ulama yang resah hampir putus asa ketika itu untuk membangkitkan kembali semangatnya, sehingga para ulama yang resah yang hampir putus asa mendengar ayat ini surat As-Saff ayat 8 kalau nggak salah ya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, mereka menghendaki padamnya cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan propaganda-propaganda mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, namun Allah Ta'ala menyempurnakan nurnya, orang kafir nggak suka. Dengan kata lain, bahwa setiap pergerakan pasti akan menghadapi rintangan, karena Allah Ta'ala menciptakan manusia juga menciptakan iblis. Kalau nggak ada provokator, iblis nggak ada kerjaan. Nah, pas nganggur deki iblis ya. Artinya kita jangan heran kalau ada provokator, ada ini dan sebagainya. Setiap pergerakan pasti akan menghadapi rintangan, tapi rintangan itu jangan jadikan hambatan, tapi jadikanlah tantangan, karena Allah Ta'ala pasti akan menolong. Dari penyampaian Syekhona Khalil yang disampaikan kepada para santrinya ini menjadi cambuk penyemangat, energi, spirit baru. Nah, makanya nggak heran kemarin harlah PBNU ditaruh di Syekhona Khalil agar supaya ada energi baru, energi spirit di dalam menyongsong abad kedua ini. Akhirnya apa? Maka dengan semangat baru para ulama-ulama ini sepakat pentingnya membentuk Jam'iyatul Ulama, harus membentuk perkumpulan. Jam'iyatul Ulama yang asalnya sebelumnya kan Nahdlatul Wathon, hanya berbentuk sekolah, Taswirul Afkar. Lah ini setelah mendapatkan seperti itu dari Syekhona Khalil, semangat yang baru, maka para ulama ini sepakat pentingnya Jam'iyatul Ulama. Namun terjadi perdebatan, konsepnya seperti apa? Apakah membesarkan SI, melanjutkan SI, atau membentuk Jam'iyatul baru? Akhirnya disepakati membentuk Jam'iyatul baru. Maka sowanlah para ulama ini kepada Khatib Syekh Hasyim Asy'ari, karena sebagai yang sesepuh ketika itu. Sowan matur ke Hasyim Asy'ari agar supaya membentuk Jam'iyatul Ulama yang dipimpin oleh Hasyim Asy'ari. Namun Hasyim Asy'ari muncul keraguan. Keraguannya bagaimana? Bagaimana cara mengumpulkannya? Karena pesantren, setiap ulama dengan pesantrennya pasti punya otoritas sendiri-sendiri, punya model, metode sendiri-sendiri. Bagaimana cara menyatukannya? Sehingga sampai dibujuk 3 kali oleh para kiai-kiai muda ini, Hasyim Asy'ari belum berani. Bagaimana konsepnya? Akhirnya Hasyim Asy'ari bilang, saya nunggu petunjuk. Ini sampai 3 tahun. Jadi 21, 22, 23, apalagi ditambah dengan munculnya peristiwa Komite Hijaz. Komite Hijaz ini bukan satu-satunya apa yang menjadi dasar berdirinya NU. Itu keliru sejarah, itu harus diperbaiki itu. Jadi Komite Hijaz itu peristiwa di tengah jalan. Peristiwa di tengah jalan yang mendorong lebih semangat lagi pentingnya organisasi, pentingnya Jam'iyatul Ulama. Karena ternyata ketika nggak punya organisasi, ulama pesantren kan nggak diterima. Nah ini tambah semangat lagi. Jadi Komite Hijaz ini peristiwa di tengah jalan, menambah semangatnya membentuk Jam'iyatul baru, atau organisasi. Belum lagi ditambah dengan wafatnya Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah tahun 23, beliau wafat. Setelah Muhammadiyah ditinggalkan Kiai Ahmad Dahlan, yang mana manhajnya sama dengan kita, Syafi'i juga
Thariqah Ki Ahmad Dahlan itu karena santri Ki Soleh Darat. Setelah Ki Ahmad Dahlan wafat, Muhammadiyah ini kan diambil dipimpin oleh kelompok pembaruan Islam yang nggak mau mazhab. Maka nggak heran selalu bertentangan dengan NU. Lah maka belum lagi peristiwa Tanah Hijaz, maka tahun 24 awal Syekhona Khalil ngasih isyarat tongkat sebagai jawaban keraguan, kebingungan Ki Hasyim Asy'ari bagaimana konsepnya yang menjadi kendala Ki Hasyim Asy'ari ini, bagaimana caranya. Maka Syekhona Khalil memberikan jawaban isyarat tongkat. Kenapa kok tongkat, kok bukan surban atau kitab? Karena tongkat ini kan simbol komando. Nabiullah Musa memimpin 12 kabilah, 12 suku dengan ciri khas masing-masing suku tersebut. Artinya isyarat tongkat ini adalah sebuah konsep satukan seluruh potensi ulama yang ada, potensi pesantren yang ada, bukan menyeragamkan, tapi satukan dalam pergerakan terorganisir, terpimpin dengan melepas ego sektoral. Itu namanya organisasi. Kalau adik-adik sekalian, anak-anak lebih dari sekolah, harus paham definisi organisasi, apa perbedaan organisasi dengan komunitas. Kalau komunitas ini kan kumpulan orang-orang dengan ketertarikan yang sama, seperti komunitas sepeda gunung. Nah, semuanya pakai sepeda gunung, nggak ada yang pakai mobil. Itu namanya komunitas. Tapi kalau organisasi ini kumpulan orang-orang dengan berbagai latar belakang, berbagai ketertarikan yang beda-beda, tapi tujuannya sama. Ini namanya organisasi. Jadi konsep dari Syekhona Khalil ini, biarkan pesantren itu dengan metodenya masing-masing, tapi semua pesantren dengan metode masing-masing, dengan keahlian ulama masing-masing tersebut pasti ada tujuan yang sama. Apa itu? Menjaga ahlus sunnah wal jamaah. Jadi tujuan bersamanya di situ. Nah, desainnya bagaimana? Tujuannya apa? Maka Syekhona Khalil kenapa kok menyertakan 5 ayat, wa matil kabiyaminika ya Musa qala ya asai atau alaiha wa ashubiha ala ghanami wa liya fiha maribu ukhra qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Itu adalah desain dan strateginya. Jadi konsepnya berbentuk organisasi, tujuannya apa? Atawakkau 'alaiha, pegangan. Seperti tongkat Nabi Musa buat pegangan umat ini agar tidak terseret oleh zaman, tapi harus ada pegangan. Wa ausyubiha ala ghanami, ekonomi, waliya fiha maribu ukhra, dan hal-hal yang lain. Maka praktis bisa dikatakan konsep dari Syekhona Khalil yang dimandatkan kepada santri-santri beliau yang menjadi penggerak kemerdekaan ini adalah konsep organisasi modern pertama. Kenapa? Lintas sektoral. Yang sebelumnya hanya bersifat pendidikan, seperti Budi Utomo, itu kan hanya satu sektor. Atau SI, Serikat Islam, hanya bersifat satu sektor, perdagangan. Tapi ketika berbicara konsep dari Syekhona Khalil, waliya fiha ma'arib ukhra, dan untuk hal-hal yang lain, pendidikan dan sebagainya. Makanya nggak heran di NU ini sama dengan pemerintah, ada departemen, ada ini dan sebagainya, lengkap, seluruh sektor kehidupan. Strateginya qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a. Ini lengkap dengan strateginya. Strateginya adalah tongkat Nabi Musa suruh lempar. Ketika dilempar, fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a, akan menjadi ular yang bergerak. Dan ini alhamdulillah oleh Gus Yahya sekarang ini istilahnya nyantol lah, pocapok nyantol, bengkalan yang mau menjelaskan bagaimana isyarah itu oleh Gus Yahya diartikan
pentingnya teknokrasi. Apa itu teknokrasi? Teknokrasi adalah kemampuan membuat keputusan dan kebijakan di bidangnya. Teknokrasi namanya. Jadi isyarah qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Suruh lempar, ketika dilempar menjadi ular yang bergerak. Bergerak dalam rangka apa? Ular bergerak dalam rangka membasmi ular-ular sihir Fir'aun. Dan ular tongkat Nabi Musa ini nggak menunggu perintah dari Nabiullah Musa untuk memakannya. Itu namanya kemampuan teknokrasi. Maka pengurus NU harus mampu mempunyai kemampuan mengambil keputusan di dalam bidangnya. Jangan nunggu petunjuk terus. Lo tikremare deh, lo tikalakoh. Kita tahu bahwa pengurus NU khusus di Ansor ini kan banyak yang sarjana. Mempakir untuk nunggu petunjuk abi lemah. Percuma sarjana diangkat jadi pengurus. Jadi skillnya di dalam bidang tertentu ini kan sudah sudah dipikirkan oleh pimpinan. Jadi hayyatun tas'a, kemampuan bergerak ini kan butuh teknokrasi, memahami bidangnya sehingga bergeraknya ini betul-betul nggak nunggu petunjuk. Nah, jadi begitu hebatnya konsep dari Syekhona Khalil. Maka ketika bergerak, qala khudha wala takhaf, suruh pegang, wala takhaf, dan jangan takut. Pegang ini artinya apa? Kontrol manajemen organisatoris harus kuat. Karena NU ini Jamiatul Ulama, maka peran ulama di jajaran syuriah harus kuat. Kalau istilahnya Gus Yahya ini, Tanfidiyah ini karyawan. Kebulan kiai, mohon kebulan kiai, ya katina pacaran nah, pakonan dari kiai berhasil, lebih-lebih mohon sorablen ke pasar. Mompasoro bilang cetak oneng naber gemet obeng kiai nah. Lah kan santri kebulaan soro napa? Kebulaan esoro ablen ke pasar kan malah oneng bareng sebagus pas oneng naber. Lah Tanfidiyah itu harus tahu politik praktis. Tanfidiyah harus mampu membaca situasi. Urusan keleroh ya kan tinggal kontrol dari masyayikh, dari syuriah. Makanya qala khudha wala takhaf, harus kuat syuriahnya di dalam mengontrol. Kalau itu terjadi, sanu'iduha siratahal ula, akan kembali normal. Nah, konsep seperti ini yang dimandatkan kepada santri-santri beliau yang menjadi penggerak kemerdekaan. Jadi para santri-santri Syekhona Khalil ini kan tidak hanya mentok di NU, tapi terus bergerak bagaimana membentuk negara. Maka enggak heran bentuk negaranya pun konsepnya sama, kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang susunan organisasinya juga sama dengan NU. Hanya beda fungsi. Kalau negara ini berfungsi khirasatud dunya, menjaga aturan dunia, baik ketentraman, kemakmuran dan lain sebagainya, sedangkan NU sebagai wadahnya para ulama adalah khirasatud din, menjaga aturan-aturan agama agar tidak lepas dari masyarakat. Jadi antara agama dan apalagi untuk abad kedua Nahdlatul Ulama ini, maka penting sekali Nahdlatul Ulama dengan berbagai perangkatnya termasuk Ansor ini harus mampu mempunyai birokrasi seperti pemerintah yang kuat. NU-nya dengan birokrasi yang kuat, pemerintah dengan birokrasi yang kuat, fungsi masing-masing sinergi sebagaimana awal-awal kemerdekaan Soekarno dengan Kiai Hasyim Asy'ari, begitu sinerginya bagus sehingga Indonesia menjadi kiblat
peradaban dunia sehingga muncul konferensi Asia Afrika. Nah, ini adalah konsep yang sangat bagus yang harus kita pertahankan dan kita bangkitkan kembali untuk menyongsong abad kedua ini. Nah, itu karena waktu, jadi sekilas tentang itu. Dan isyarah berikutnya tasbih. Tasbih nega lakona jatman, makanya jatman harus kuat. Jatman ini kan yang menjaga thariqat, zikir dan sebagainya, maka jatman harus organisasinya bagus agar isyarah tasbihnya ini betul-betul terlaksana dengan bagus. Demikian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kiai, luar biasa penjelasannya. Jadi sebelum ada gerakan luar biasa dalam memerdekakan Indonesia, Syekhona Holil dengan beberapa ulama lainnya juga sudah menggelar rapat yang itu bertujuan untuk bagaimana memecahkan persoalan waktu itu, yakni Belanda begitu menindas warga Indonesia kala itu. Artinya sumbangsih pemikiran dari Syekhona Holil untuk memerdekakan Indonesia ini sudah sangat luar biasa sejak jauh sebelum adanya Nahdlatul Ulama. Maka tidak heran ketika hari ini para santri Syekhona Holil sudah banyak dianugerahi sebagai pahlawan nasional, salah satunya Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Santrinya saja sudah pahlawan nasional, masa gurunya sampai hari ini negara belum sudi memberikan gelar pahlawan nasional? Ini kenapa? Barangkali ini yang akan dijelaskan oleh Dr. Muhaimin selaku ketua tim kajian dan juga ketua tim pengusul Syekhona Holil sebagai pahlawan nasional. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Yang terhormat segenap kiai, para alim, para ulama, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Nasirul Ulum Aing Deke Blutoh Sumenep. Yang terhormat dan yang kami muliakan guru kami Kiai Haji Maki Nasir. Beliau adalah dzurriyyah Syekhona Muhammad Holil sekaligus Ketua PCNU Kabupaten Bangkalan. Yang terhormat segenap jajaran pengurus PCNU Kabupaten Sumenep. Yang terhormat segenap jajaran pengurus PC Ansor Kabupaten Sumenep, MWC NU Kecamatan Blutoh, PAC Ansor Kecamatan Blutoh, Kiai, Bapak dan Ibu yang saya hormati juga. Ada kebanggaan tersendiri bagi kami hari ini. Kami diundang secara khusus untuk sosialisasi dan penguatan seminar kebangsaan dalam rangka pelantikan PAC GP Ansor Kecamatan Blutoh ini. Kami mengapresiasi Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Blutoh karena tidak banyak PAC menyelenggarakan seminar-seminar seperti ini, apalagi untuk menyuarakan Syekhona Holil untuk kepentingan kebangsaan di negara kita ini. Terima kasih. Kiai, Bapak dan Ibu, saya mohon izin sedikit waktu sekitar 15 menit untuk saya sharing dengan Bapak dan Ibu sekalian, para Kiai. Saya mohon izin ke belakang, mohon izin Kiai. Bapak dan Ibu serta Kiai, Syekhona Holil diajukan sebagai pahlawan nasional itu sebenarnya sejak lama. Tetapi dzurriyyah itu belum mengizinkan pada saat itu. Alasan utamanya, Syekhona Holil itu pahlawan di hati banyak masyarakat Madura dan Indonesia. Beliau itu lebih dari sekedar pahlawan. Tetapi usulan masyarakat itu menginginkan beliau dihargai layaknya pahlawan nasional, meskipun beliau itu sudah melebihi kapasitasnya dari sekedar pahlawan nasional. Untuk itu, masyarakat kemudian Pemkab Bangkalan melakukan berbagai kajian untuk mengusulkan beliau menjadi pahlawan nasional. Beberapa tahun ditugaskan kepada tim
dari UTM, salah satu perguruan tinggi besar di Madura. Pada saat itu entah kenapa stagnasi di tempat. Selanjutnya pada tahun 2020 masyarakat dalam hal ini menunjuk kami menjadi ketua tim pengusul. Kemudian kami melakukan hal ini bersama pemerintah Kabupaten Bangkalan dan berupaya mengusulkan beliau menjadi pahlawan nasional. Salah satunya kami melakukan berbagai penelitian, berbagai kajian untuk memperkuat pengusulan beliau sebagai pahlawan nasional. Bapak dan Ibu, hari ini pengusulan itu sudah sampai di Menko Polhukam. Kemarin sebenarnya sudah dibahas di Dewan Gelar. Kami optimis bahwa pengusulan Syekhona Holil ini akan menjadi yang tercepat sepanjang sejarah. Karena kami beberapa kali melakukan studi banding ke berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jombang, terkait pengusulan Hasyim Asy'ari menjadi pahlawan nasional, Kiai Haji Wahab Hasbuah menjadi pahlawan nasional, termasuk juga pengajuan Kiai Haji Bisri Syansuri, salah satu murid beliau yang sudah berjalan 5 tahun belum disetujui menjadi pahlawan nasional. Kami juga studi banding ke Situbondo untuk belajar bagaimana Pemkab Situbondo mengusulkan Kiai Asy'ad Syamsul Arifin menjadi pahlawan nasional, dan beliau itu juga butuh waktu 3 tahun. Jadi mohon bersabar, untuk Syekhona Muhammad Holil itu baru 2020, dan 2021 kemarin proses itu diinisiasi secara luar biasa. Jadi tidak sampai 2 tahun sudah ada sidang di Dewan Gelar, tepatnya di Menko Polhukam untuk pengajuan beliau sebagai pahlawan nasional. Dan alhamdulillah pengajuan beliau sebagai pahlawan nasional itu tidak ada permasalahan apapun. Dan insya Allah karena kemarin Bapak Presiden menghadiri KTT G20, jadi beliau belum sempat dari tim kami melakukan penguatan secara khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Kalau dari Dewan Gelar tidak ada permasalahan apapun. Dalam hal ini dikomandoi oleh Pak Menko Polhukam, kebetulan beliau adalah orang Madura, Pak Mahfud MD. Baik Bapak dan Ibu, saya mohon izin sebentar. Ya. Nah, sebagai kapasitas ketua tim sekaligus ketua tim peneliti dan pengkaji gelar, kami bertemu dengan stakeholders terkait, terutama jajaran Kementerian Sosial Republik Indonesia, dalam hal ini yang membidangi pengusulan gelar. Kemudian kami juga berkomunikasi dengan Prof. Mahfud, Menko Polhukam, dan lain-lain. Ya, oke. Kiai, Bapak dan Ibu sekalian, kadang muncul pertanyaan, kenapa Syekhona Muhammad Holil itu tidak dianugerahi menjadi pahlawan nasional? Padahal seperti yang kita ketahui, murid-murid beliau itu sudah banyak menjadi pahlawan nasional. Di antaranya adalah trio Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbuah, dan Kiai Asy'ad Syamsul Arifin. Dan sampai sekarang juga dalam proses pengajuan yang sudah berjalan 5 tahun ini adalah Kiai Haji Bisri Syansuri. Nah, kenapa Syekhona Holil tidak menjadi pahlawan? Sedangkan murid-murid beliau menjadi pahlawan nasional. Ada apa dan lain-lain. Kadang-kadang kita berpikir masyarakat awam bertanya seperti itu, tapi esensinya tidak semudah itu juga. Kalau gurunya pahlawan nasional menjadi pahlawan, otomatis gurunya Soekarno juga menjadi pahlawan nasional. Kan begitu tuntutan logikanya. Nah, kita ingin bedah apa dan bagaimana Syekhona Holil itu pantas dijadikan pahlawan nasional. Selama ini yang kita ketahui bahwa Syekhona Holil itu adalah terkenal dengan karomahnya. Dari 15 buku yang saya baca ketika saya melakukan kajian akademik, 90% itu bicara tentang karomah dan linuihnya beliau. Sedangkan untuk gelar kepahlawanan itu tidak cukup hanya seperti itu.
Bahkan kami harus mengesampingkan terkait dengan karomah dan linuih beliau, kesaktian beliau, kealiman beliau dan lain-lain. Terutama karomah-karomah beliau itu kami kesampingkan dulu. Karena menuntut gelar pahlawan itu harus didasarkan pada logika rasional ilmiah. Tepatnya seperti itu. Baik, next. Kita akan flashback sebentar. Kiai Muhammad Khalil lahir pada Rabu malam Kamis tanggal 9 Syawal 1252 Hijriah, bertepatan dengan Rabu 25 Mei 1835 di Kramat Bangkalan. Kebetulan saya mengkaji banyak hal. Tanggal lahir Syekhona Khalil itu tidak sama. Ada buku yang berbicara tanggal lahir beliau sekian dan lain-lain. Tapi kami menemukan manuskrip tulisan tangan beliau sendiri itu menemukan bahwa beliau itu lahir tanggal 9 Safar 1252 Hijriah itu. Next, Mas. Nah, ini. Kalau kita perhatikan, tulisan ini adalah tulisan tangan beliau sendiri yang berbicara terkait dengan tanggal lahir beliau. Jadi, dengan ditemukannya bukti-bukti otentik ini, segala penulisan tanggal lahir beliau yang salah menjadi gugur. Karena dalam bukti sejarah, jika ditemukan bukti-bukti otentik, maka hal-hal sebelumnya itu adalah gugur. Begitu. Next, Mas. Nah, kita bicara seminar kebangsaan pada hari ini atau pada sore hari ini. Apa sih kontribusi beliau? Bagaimana sumbangsi beliau terhadap negara NKRI ini sehingga beliau pantas diusulkan menjadi pahlawan nasional? Kami setidaknya mengkaji 4 hal. Pertama, berkaitan dengan penguatan pendidikan Islam Syekhona Khalil. Kita tahu dan kita tidak bisa pungkiri bahwa beliau itu diakui di nomor 1 ini. Yang kedua, ide Hubul Waton sebagai spirit jejaring. Yang ketiga, penanaman nilai bela negara yang dilakukan oleh Syekhona Muhammad Khalil kepada segenap santri-santrinya, sehingga tidak heran santri-santri beliau menjadi pahlawan nasional, menjadi pelopor pergerakan fisik melawan kolonialisme pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Yang keempat, gagasan tentang pertautan pergerakan fisik dan spiritual secara bersamaan. Bapak dan Ibu Kiai, saya hari ini gembira luar biasa karena banyak generasi muda seusia saya, di bawah saya, sekarang ini hadir. Dan ini menjadi penting bagaimana menanamkan banyak hal terkait dengan nilai-nilai kebangsaan Syekhona Muhammad Khalil. Bahwa Madura itu pernah punya tokoh sebesar Syekhona Muhammad Khalil. Saya melakukan kajian itu banyak, tetapi saya belum menemukan tokoh Madura yang kualitasnya itu sekaliber Syekhona Muhammad Khalil. Kami di kajian akademik menasbihkan Syekhona Khalil itu tidak hanya sekedar tokoh Madura, tidak hanya sekedar tokoh Jawa dan Nusantara, tapi tokoh dunia pada zamannya. Kenapa begini? Mari kita elaborasi bersama-sama. Kenapa saya berani berstatement bahwa Syekhona Khalil itu adalah tokoh dunia pada zamannya. Next. Nah, ini beberapa manuskrip yang kami temukan. Pengakuannya itu tidak dari dzurriyah, tapi dari kesaksian-kesaksian ulama, baik itu dalam kitab ataupun manuskrip-manuskrip lain. Salah satunya yang berbicara tentang kealiman, kemasyhuran Syekhona Muhammad Khalil ini, dalam beberapa bagiannya itu disebutkan dalam manuskrip kitab Kiai Khusyairi bahwa beliau itu untuk ilmu nahwunya sama dengan Imam Sibaweh. Sedangkan dalam ilmu fikihnya beliau itu disamakan dengan Imam Nawawi. Dalam karomah linuih dan kemampuan supranaturalnya beliau disamakan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini kesaksiannya siapa? Kesaksiannya Kiai Ahmad Khusyairi. Jadi beliau itu disamakan dengan masterpiece Islam di bidangnya masing-masing. Sungguh kita pantas bangga. Oke. Baik, next. Nah,
Apa dan bagaimana Syekhona Holil itu dalam konteks pendidikan Islam? Syekhona Holil itu adalah epicentrum ilmu dulu pada zamannya. Tempat ginekologi ilmu, bersanad, berginekologi ilmu dan lain-lain di Nusantara pada zamannya. Bapak dan Ibu, dulu kalau ada kiai melihat santrinya mau pamit di Jawa dan Madura pada saat itu, maka kiai tersebut merekomendasikan santri yang sudah mampu tersebut untuk pamit dan mendirikan pondok pesantren, jangan dulu. Anda harus berguru kepada Syekhona Muhammad Holil. Seperti itu pada zamannya. Artinya apa? Seorang santri yang sudah mumpuni ilmunya dan pamit ingin mendirikan pesantren kepada kiainya, maka kiai tersebut di Jawa dan Madura pada zamannya itu merekomendasikan untuk berguru kepada Syekhona Holil sebagai pamungkas pengembaraan ilmiahnya. Kalau Anda sudah berguru kepada Syekhona Holil, maka Anda berhak untuk mendirikan pesantren. Kata siapa itu? Kata kiai-kiai di Jawa dan Madura. Kalau Bapak dan Ibu kurang bukti autentiknya, saya sertakan ini. Next, Mas. Terus. Nanti. Nah, ini adalah kiai-kiai dan ulama-ulama besar di Jawa dan Madura yang pernah berguru dan nyantri kepada Syekhona Muhammad Holil. Kalau kita perhatikan, hampir semua pondok pesantren besar di Jawa, mulai dari Sidogiri, Rembang, Probolinggo, Banyuwangi, Jombang dan lain-lain, di Nusantara itu sampai ke Jogja dan lain-lain, itu pernah berguru kepada Syekhona Muhammad Holil. Jadi Bapak dan Ibu seharusnya sangat bangga dengan keberadaan Syekhona Holil, karena Syekhona Holil pada zamannya menjadi epicentrum ilmu, menjadi pusat peradaban. Madura itu loh pernah menjadi pusat peradaban Nusantara, karena semua pesantren besar, hampir semua pesantren besar di Jawa dan Sunda serta Banten pada zamannya itu berguru kepada Syekhona Muhammad Holil. Jadi tidak heran siapa bapak pesantren Indonesia saat ini. Hari santrinya sudah ada. Hari santrinya sudah ada. Sekarang siapa bapak pesantrennya? Nomor satu yang kami teliti menempatkan Syekhona Holil itu ada di jajaran pertama, bapak santri. Saat ini insya Allah PBNU sedang menginisiasi proses pengusulan Syekhona Holil menjadi bapak santri nasional. Next. Nah, tadi disebutkan oleh Kiai Maki bahwa salah satu kesaksiannya Syekh Yisa Al-Padangi, beliau adalah imam besar Masjidil Haram yang berasal dari Padang. Orang Indonesia yang kebesarannya, kealimannya itu diakui sampai menjadi sampai menjadi imam di Masjidil Haram. Beliau menulis di salah satu kitabnya dan memberikan kesaksian. Seborana, ini bukan kata dzurriyah. Ini bukan kami yang mengada-ada, tapi kesaksian banyak manuskrip yang kami temukan. Salah satunya adalah manuskrip Syekh Yasin Isa Al-Padangi yang berbicara bahwa Syekhona Holil pada zamannya itu tidak hanya dikenal sebagai ulama Jawa dan Indonesia, tapi dikenal sebagai tokoh Islam dunia. Kami banyak melakukan penelaahan dan lain-lain sebelum di Hijaz itu, sebelum terbentuk sebagai Arab Saudi dan lain-lain, bagaimana petinggi Jeddah menyambut kedatangan Syekhona Holil beberapa kali ke Hijaz itu untuk beribadah ataupun menuntut ilmu. Itu disambut layaknya tamu kenegaraan kalau kita asumsikan saat ini. Jadi begini, kita tidak perlu rendah diri sebagai orang Indonesia. Pada zamannya ulama-ulama Indonesia itu diakui eksistensinya. Bahkan kalau kita perhatikan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, estafet kepemimpinannya itu dari Timur Tengah itu beralih kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian lari kepada Syekhona Holil sebagai tongkat estafet kepemimpinannya di samping ke Mesir dan lain-lain. Sehingga ahli sunnah wal jamaah itu yang paling banyak itu ada di
Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Dalam sejarahnya seperti itu yang kami teliti. Baik, lanjut. Nah, ini juga ada kesaksian dari Mbah Soleh Lateng. Dalam manuskrip tersebut dipaparkan juga kesaksian ulama Arab tentang kealiman Syekhona Muhammad Holil. Nah, manuskrip-manuskrip ini sangat berharga bagi kami. Kami bekerja sama dengan Lajnah Turas Ilmi Syekhona Muhammad Holil yang diinisiasi oleh Dzurriyyah Syekhona Muhammad Holil untuk mencari jejak sejarah Syekhona Muhammad Holil. Bukan kata Dzurriyyah sekali lagi, tapi kesaksian banyak ulama tentang Syekhona Muhammad Holil. Next, Mas. Ini yang saya paparkan tadi tentang manuskrip Kiai Ahmad Husairi tentang Syekhona Holil sebagai pamungkas pengembaraan ilmu di tanah Jawa dan Madura pada zamannya. Oke, next. Nah, guru kepada Syekhona Muhammad Holil. Kita sebagai orang Madura pantas berbangga karena pada zamannya Syekhona Holil dan Madura menjadi epicentrum ilmu, jujukan ilmu bagi orang-orang yang ingin belajar Islam di tanah Jawa dan Madura atau di Nusantara pada zamannya. Demikian juga peneliti Jepang, kami temukan juga peneliti Hiroko Hirokoshi ini tentang kesaksian beliau dalam penelitiannya yang menyatakan berguru ke timur dan bermuara kepada Syekhona Holil dan Bangkalan. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan bagaimana Bangkalan dulu menjadi pusat peradaban. Apakah kondisinya sekarang berbalik? Mari kita sebagai orang Madura punya kewajiban untuk mengembalikan kejayaan Bangkalan sebagai pusat peradaban. Nah, kemarin Harlah NU yang ke-99 itu dilaksanakan di Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Holil untuk mengembalikan energi spiritual itu kepada segenap pengurus-pengurus NU dan masyarakat NU seluruh Indonesia. Next. Ini juga kami temukan manuskrip yang ditulis oleh Habib Salim bin Jindad tentang otoritas kealiman Syekhona Muhammad Holil. Jadi tidak main-main. Beliau-beliau itu ulama keturunan Timur Tengah. Artinya apa? Pesan moralnya di sini, Syekhona Muhammad Holil kealimannya itu tidak hanya diakui oleh ulama Nusantara, tapi oleh ulama Timur Tengah juga. Bahkan keturunan Habib Salim bin Jindan sampai detik ini berkomunikasi secara intens dengan Dzurriyyah Syekhona Muhammad Holil karena merasa punya kedekatan emosional yang luar biasa. Begitu. Next. Bagaimana gagasan beliau tentang nasionalisme? Ini paham kebangsaan. Kalau tadi Syekhona Holil menjadi masterpiece ilmu di Nusantara yang menjadikan beliau pantas disebut atau diusulkan menjadi pahlawan nasional. Apakah pahlawan nasional itu hanya sekedar berperang melawan fisik? Tidak. R.A. Kartini hanya ditemukan surat-suratnya. Begitu. Termasuk juga para pahlawan yang berkontribusi untuk pendidikan. Ki Hajar Dewantara, apakah beliau berperang secara fisik? Kalau pendidikan umum ada Ki Hajar Dewantara, pendidikan Islam ada Syekhona Muhammad Holil di nomor 1. Sekali lagi, apakah beliau tidak pantas untuk dijadikan pahlawan nasional kalau kita komparasi dengan Ki Hajar Dewantara? Tentu sangat pantas. Apalagi nama besar Syekhona Muhammad Holil tidak hanya dikenal dalam konteks pendidikan Islam. Nah, Bapak dan Ibu, Kiai, inilah yang akan kita bedah apa dan bagaimana gagasan beliau tentang nasionalisme, sehingga beliau melahirkan ulama-ulama hebat yang menjadi pahlawan nasional atau sebagai inisiator pergerakan fisik melawan Belanda sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, terutama di daerah Tapal Kuda. Di Tapal Kuda itu, mulai dari Jawa Tengah sampai Tapal Kuda Jawa Timur, diinisiasi oleh santri-santri Syekhona Holil. Apakah itu tercatat dalam sejarah? Tidak.
tugas kita sebagai generasi muda NU, Bapak, Ibu, Kiai, terutama teman-teman generasi muda, kita harus paham terkait dengan sejarah-sejarah ini, karena kita wajib mendudukkan sejarah ini sebagaimana mestinya. Dulu zaman Orde Baru sangat alergi menyebut ulama sebagai pahlawan dan lain-lain. Seperti yang dipaparkan oleh Kiai Maki tadi, Pangeran Diponegoro beliau adalah ulama. Tapi untuk disebut ulama, Orde Baru alergi. Termasuk juga menyebutkan kiai-kiai NU dalam konteks perannya dalam pergerakan nasional di Indonesia. Kita ingin mendudukkan sejarah itu, termasuk apa dan bagaimana ini. Next. Nah, Bapak dan Ibu, estafet kepemimpinan gerakan nasionalisme pesantren itu kalau kita pahami, alurnya itu dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian estafet itu dilanjutkan kepada Syekhona Muhammad Holil. Kami waktu Bapak Wakil Presiden datang berkunjung ke Bangkalan, kami paparkan terkait dengan ini. Kami memiliki kedekatan emosional dengan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Beliau adalah keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan Syekhona Muhammad Holil berguru dan melanjutkan estafet kepemimpinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari tangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Sehingga kemudian beliau menggelorakan semangat nasionalisme melalui mimbar-mimbar pengajian. Hoi, kondisi bangsamu sedang tidak baik-baik saja. Itu diucapkan beliau tidak hanya di Nusantara, tidak hanya di Bangkalan, tapi juga di Timur Tengah ketika beliau menuntut ilmu. Setiap ketemu santri-santrinya dari Indonesia, beliau selalu menyampaikan pesan, termasuk kesaksian Mbah Soleh Latang tadi. Soleh, pulanglah, kondisi negerimu sedang tidak baik-baik saja. Jangan lama-lama menuntut ilmu di sini, kembalilah dan lain-lain. Hampir beliau senantiasa mengajak itu. Intinya apa? Beliau tidak lupa menanamkan nilai-nilai nasionalisme untuk bangsanya pada saat itu. Oke, kita lanjut. Nah, setiap saya diwawancara oleh TV nasional, saya mohon maaf, saya mendobrak tradisi ini. Saya diwawancarai oleh Metro TV, diwawancarai oleh CNN Indonesia. Selalu saya tekankan bahwa penanaman cinta nasionalisme dalam sejarah modern Indonesia itu tidak dimulai dari Budi Utomo 1908. Tapi kami berani mendeklarasikan ini dimulai dari 1891. Dasarnya apa? Kami menemukan manuskrip Hubul Waton Minal Iman yang ditulis oleh tangan beliau di sela-sela kitab beliau yang beliau ajarkan kepada santri-santrinya. 1891, lebih dulu dari 1908. Jadi bukti-bukti sejarah ini yang memperkuat statement saya terkait dengan sejarah nasionalisme Indonesia tidak dimulai dari pergerakan Budi Utomo, tetapi Syekhona Holil dengan santri-santrinya dengan manuskrip Hubul Waton Minal Iman yang kemudian menginisiasi Kiai Haji Wahab Hasbugah untuk mengangkat sebagian hal itu menjadi lirik lagu yang menjadi kebanggaan Nahdlatul Ulama. Bapak dan Ibu setuju tentunya? Oke. Mari kita sebarkan fakta-fakta sejarah terkait dengan hal ini. Karena kita kalau tidak bisa menyebarkan fakta-fakta sejarah ini, kita menjadi lupa akar sejarah kita bagaimana. Sebelumnya, saya berkeyakinan bahwa Bapak dan Ibu, para kiai di sini belum terlalu banyak tahu terkait dengan fakta-fakta sejarah yang ditemukan berhubungan dengan nilai-nilai kebangsaan Syekhona Muhammad Holil. Next. Nah, di tempat inilah yang sampai detik ini masih ada. Ini di TV-TV nasional sudah banyak di-shoot terkait dengan langgar-langgar tempat Syekhona Holil mengajarkan kepada santri-santrinya. Saya mohon maaf, sering ditanya teman-teman sekuler dari partai A, partai B yang tidak punya sejarah dan akar NU,
Siapa sih Syekhona Holil itu? Apa kontribusinya sehingga beliau layak untuk diangkat menjadi pahlawan nasional? Pertanyaan-pertanyaan itu diungkapkan oleh beliau-beliau wakil DPR RI, anggota dewan yang tidak berbasis Nahdlatul Ulama atau yang tidak punya akar tradisi Islam yang kuat. Selalu bertanya-tanya, siapa Syekhona Holil itu? Dan lain-lain. Setelah kita jelaskan siapa dan bagaimana peran beliau, orang-orang tersebut langsung manggut-manggut. Oh, kalau begitu sangat pantas beliau diusulkan menjadi pahlawan nasional. Oke. Next. Nah, ini juga kami menemukan. Ini banyak sebenarnya yang belum kami temukan harta-harta bersejarah terkait dengan Syekhona Muhammad Holil. Ini sebagian saja. Kami menemukan surat dari pemerintah Hindia Belanda bertahun 1899. Dalam lembaran ini, Syekhona Muhammad Holil menuliskan doa perampok yang harus dipotong tangan dan kakinya. Gini, Allahumma inna hadza lisyun syarikun faqta yadahu wa rijlahu. Kalau kita analogi, pemerintah Belanda itu, Hindia Belanda pada saat itu mengibaratkan Syekhona Holil mengibaratkan sebagai pencuri atau perampok yang harus dipotong tangan dan kakinya. Kalau kita lihat, tangan itu adalah simbol kekuasaan. Kalau kita bicara secara filosofis, kaki itu adalah simbol pergerakan. Untuk itu, kaki, kekuasaan dan pergerakannya harus dihentikan. Begitu. Banyak sebenarnya manuskrip-manuskrip yang belum kami temukan, jejak-jejak sejarah yang belum kami temukan terkait dengan kontribusi Syekhona Muhammad Holil terhadap bangsa dan negara. Beberapa di antaranya ini menjadi harta yang paling berharga untuk kami mengusulkan beliau sebagai pahlawan nasional. Oke, 5 menit lagi saya akan mengakhiri presentasi saya. Next. Nah, selanjutnya beliau menjadi penentu lahirnya NU. Saya tidak akan saya mohon izin untuk tidak terlalu membahas ini karena beliau tadi sudah panjang lebar memberikan pemaparan terkait dengan bagaimana beliau menjadi penentu lahirnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bagi saya pribadi, saya selalu menyampaikan statement, berterima kasihlah kepada NU, berterima kasihlah kepada Syekhona Holil, Ki Hashim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, dan Ki Asy'ad Syamsul Arifin. Kenapa seperti itu? Selain kemerdekaan, anugerah terbesar untuk Indonesia itu adalah NU. Bayangkan, para kiai, para bapak, para ibu, bagaimana Islam Indonesia berwajah tidak seperti NU yang toleran, moderat, terbuka. Bagaimana Islam di Indonesia seperti Islam di Timur Tengah yang setiap hari tidak toleran dengan segala perbedaan, terlibat dalam berbagai konflik dan sebagainya. Tentunya Indonesia yang beragam, ini adalah anugerah terbesarnya adalah Nahdlatul Ulama. Next, Bapak dan Ibu, saya cepat-cepatkan saja ya karena ini waktunya sudah sangat terbatas. Pada saat itu geopolitik dunia, geopolitik Islam tidak berpihak kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Geopolitik Islam, Arab Saudi dengan tradisi Wahabinya memberangus situs-situs Islam yang berkaitan dengan paham Ahli Sunnah wal Jamaah dan lain-lain. Next. Nah, ini Bapak dan Ibu tadi yang sudah dipaparkan oleh Kiai Maki Nasir. Next, Bapak dan Ibu. Next. Nah, kalau kita telisik peran beliau dalam konteks memimpin ulama Nusantara sehingga kemudian melahirkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ini begini,
ulama secara intensif berkumpul di Bangkalan periode 1920 sampai 1926 sampai melahirkan Komite Hijaz dan lain-lain. Kemudian beliau-beliau itu bermusyawarah memecahkan persoalan umat dan kondisi sosial politik di Indonesia sampai terbentuknya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mari kita refleksi bersama. Apakah Bangkalan disebut dalam peta sejarah nasional di Indonesia? Tidak. Apakah Syaikhona Holil disebut dalam peta sejarah nasional di Indonesia? Tidak. Padahal fakta sejarahnya, para ulama itu berkumpul intensif di 1920 sampai 1926. Tapi yang disebut itu berkumpul di Surabaya dalam peta sejarah. Padahal esensinya beliau-beliau itu selain berkumpul di Surabaya, berkumpulnya di Bangkalan. Kenapa berkumpul di Bangkalan? Karena Syaikhona Muhammad Holil menjadi pemimpin dan jejaring ulama Nusantara di zamannya. Apakah Madura disebut? Tidak sampai detik ini. Nah, ini bagian kita, orang-orang NU, pemangku kepentingan, insya Allah Kiai Maki dan segenap jajaran pengurus PBNU akan merefleksikan sejarah itu dalam peta sejarah nasional Indonesia dengan memasukkan salah satunya ini, meluruskan sejarah dalam konteks yang sebenarnya. Kalau kita telisik, seperti ini adalah menyiratkan bagaimana kepemimpinan beliau memimpin ulama Nusantara dan beliau menjadi penentu lahirnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Demikian Bapak dan Ibu Kiai, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semua sehingga kita menjadi generasi muda yang tidak tercerabut dari akar sejarah kita, tahu bagaimana kiprah Syaikhona Muhammad Holil. Tidak hanya beliau itu dipahami sekedar linuih dan karomahnya, tetapi bagaimana beliau itu dipahami atau diinterpretasi dengan sebagai pemimpin Islam, pemimpin pendidikan Islam, dan kontribusinya terhadap bangsa dan negara kita tercinta ini sehingga melahirkan Islam yang moderat, terbuka, toleran, dan lain-lain.